Bro, gua suka beropini. Gue tuh suka banget mengeluarkan pendapat gue. Literally channel gue isinya mayoritas opini gue sendiri ya. Fenomena sosial, game, bahkan kelakuan anomali apapun yang dilakukan pemerintah. Gue tuh jarang banget ya jadi orang yang netral. Kenapa? Ya kenapa enggak? Bro, gue kalau punya pendapat yang gue keluarin. Gak enak kalau gue tahan-tahan gitu. Sama kayak nahan berak. Kalian nahan berak gak enak kan? Pengen kalian keluarin gitu kan. Sorry analoginya jelek banget ya. Tapi yang menjadi problem, banyak orang yang beranggapan kalau orang yang memiliki opini yang berbeda dengan mereka, otomatis orang tersebut dianggap musuh. Dan karena hal ini masyarakat menganggap subjektivitas adalah hal yang negatif karena memicu pertengkaran. Padahal mah kagak gitu kan. Masalahnya lu aja yang small minded anjir gak bisa terima opini orang. Padahal kan dibutuhkan suatu subjektivitas untuk menjadi objektif. Dan dulu gue juga pernah kayak gitu. Dulu tuh gue orang yang sulit menerima opini orang lain. Temen gue bilang, "Pin, gue suka banget ayam KFC, enak banget ayamnya." Gua marahin anjir lah. Apaan? Jelas-jelas ayam goreng Bapak Supri lebih enak. KFC mana punya sambal mata ya. Padahal jelas-jelas jenis ayamnya aja udah beda anjir. Tolol banget gue dulu. Nah oleh karena itu gue juga berusaha untuk menjadi orang yang open minded. Orang yang bisa menerima opini orang lain. Setolol apapun itu opininya ya. Kayak teman gue, dia tuh bilang kalau KCD2 bakal menang GOTY. Ya gak apa-apa ya. Walaupun opininya tolol, tapi ya itu opini dia. Seandainya nanti tanggal 11 KCD2 yang menang, ya matilah gue cok ya. Gue bakal diejek terus selama seminggu. Aduh gue udah bisa kebayangin nanti dia bakal ngomong, "Ya kalah sama game Panjat Pinang." Nah, sikap bisa menerima pendapat orang lain ini, menerima opini dan kritikan, wajib dimiliki oleh pemerintah. Sebagai warga negara demokrasi, kita tentu punya hak untuk beropini, untuk mengkritik dengan tujuan mengawasi jalannya kepemerintahan. Di acara hari ulang tahun Golkar kemarin, Pak Prabowo bilang kalau beliau tuh prihatin sama orang-orang yang cuma bisa bicara, ya kan, taruhlah mengkritik gitu. Karena kita tuh dianggap tidak bisa menjamin apa-apa. Kita tidak bisa bikin jembatan, kita tidak bisa menciptakan lapangan kerja, tidak bisa menjamin beras ada gitu kan. Lihat guys, kita diprihatin. Itu mah job desk Anda. Ya kenapa kita yang harus ngerjain? Ngapain kita bayar pajak kalau ujung-ujungnya kita yang bikin jembatan, kita yang menjamin beras ada. Lagian mau ngomongin lapangan kerja yang janji bukan kita, yang janji Gibran gitu. Kenapa kita harus musingin itu? Kita diberi karunia yang maha kuasa. Kita punya sawit lah apa? Kita gak punya sawit. Bapak yang punya sawit. Lagian di saat seperti ini bisa-bisanya loh bersyukur sama kelapa sawit. Dan untuk memperjelas aja ini mah ya, kita tuh bukan protes karena sawit. Ngapain? Gak jelas gitu. Kita tuh protes karena deforestasi yang disebabkan oleh penanaman kelapa sawit ini secara masif, ilegal. Pengen ngeganti hutan dengan sawit. Yang artinya karena hal ini kelapa sawit menjadi penyebab banjir dan longsor ini terjadi. Nah sekarang giliran udah terjadi, kok Anda bukan malah fokus membantu? Padahal yang menyebabkan korban makin bertambah bukan banjir doang. Salah satunya ya kelaparan. Pemerintah lama gak tahu pada nungguin apaan gitu kan, nungguin spanduk, nungguin watermark, pada belum selesai ditempel anjir. Padahal bencananya parah banget, akses jalan terputus, gak ada sinyal. Bahkan saking parahnya di Tamiang Aceh itu tuh banyak banget mayat yang berserakan. Uang donasi dari kita guys, 10M, 20M itu gak cukup. Kita membutuhkan sesuatu yang lebih besar. Negara kita 10M gak ada apa-apanya dibandingin sama anggaran MBG 1 triliun per hari. Dari sini kita udah tahu negara kita tuh lebih sanggup mengatasi bencana ini. Tapi kemana ya? Menjadi suatu pertanyaan, kemana negara kita? Kenapa bantuannya lama, telat, sekalinya datang bantuannya dilempar-lemparin dari helikopter sampai bawah hancur. Di saat pemerintah daerah kewalahan menangani bencana ini. Bahkan Bupati Aceh Selatan menyatakan ketidaksanggupan atas penanganan bencana ini. Terus dia umroh. Di saat warga kesulitan saling membantu satu sama lain, bupatinya healing ke luar negeri. What the fuck? Terus ada nih anggota DPR yang ngomong kalau masyarakat yang ikut turun ke Sumatera kayak Bang Ferry dikatain sih paling membantu, cuma nyumbang 10 miliar doang. Padahal negara udah nyumbang triliunan katanya. Bro, ini orang rage bait aja ya. Pengen gua pukul palanya. This dude is pissing me off. Kok malah jadi kompetisi anjir. Bapak ini lucu banget. Pemerintah mah emang udah wajib ngebantu, sementara rakyat yang suka rela ngebantu kok malah dikatain si paling ngebantu. Lagian
perbandingannya gak head to head anjir. Lu bandingin negara sama donasi rakyat. Lagian uang negara juga uang kita, uang pajak. Lagian kalau pengen dilihat rakyat, jangan nyalahin media tapi kerja gitu. Bahlil aja ngurus listrik di Aceh gak bener. Apanya yang mau diapresiasi? Bilangnya malam listrik Aceh nyala, siap 97%. Ditungguin berhari-hari gak nyala. Bohong publik anjir. Bahkan presiden aja gak selamat dari kibulan orang ini. Dan pemerintah kita udah diperingatin sama BMKG awal November. Hati-hati, bakal ada badai besar, siklon tropis, dan berpotensi menyebabkan longsor dan banjir di beberapa daerah kan. Diingetin terus berulang kali dari sebulan sebelum kejadian, 8 hari sebelum kejadian, 4 hari sebelum kejadian, dan kita tuh harusnya bisa siap-siap dulu. Kita bisa evakuasi warga dari tempat-tempat yang memiliki potensi longsor. Tapi karena pemerintah kita gak takut deforestasi, buat mereka deforestasi itu cuma mitos ya. Ditantang siklon tropis, BMKG gak didengerin. Yang nantang pemerintah, yang kena akibatnya orang-orang di Sumatera. Makanya kalau masih ada yang bilang ini namanya bencana alam, gak bisa dihindarin. Enggak, satu-satunya yang gak bisa dihindarin adalah kebodohan yang masuk ke otak elu. Kalau pemerintah gak nafsu sama kelapa sawit, maka banjir ini harusnya gak terjadi. Kalau gak ada penebangan pohon secara masif, gak bakal ada itu kayu-kayu yang ikut hanyut masuk ke rumah orang. Kalau pemerintah dengerin BMKG, harusnya kita bisa evakuasi lebih awal. Dan sampai video ini dibuat, status bencana nasional itu masih belum ditetapkan. Padahal ini saat yang tepat buat jadi pahlawan. Dan ada loh yang kemarinnya guys ya, yang komen kayak gini, Bang, kita tuh gak boleh menetapkan status bencana nasional. Anyanya. Kalau kita menetapkan status ini, nanti Indonesia dipandang jelek di mata internasional. Orang yang ngomong kayak gini pasti HP-nya iPhone hasil kreditan anjir ya. Karena buat dia yang penting itu pandangan orang, bukan nyawa. Lagian, jaga pandangan forward. Orang kita udah jelek dan orang-orang udah pada tahu kalau kita jelek. Kita dikenal sebagai salah satu negara paling korup. Bahkan presiden ke-7 kita masuk nominasi orang paling korup. Kita dikenal akan birokrasinya yang slow hand, makanya gak ada yang mau invest. Kita dikenal akan praktik deforestasi pembakaran lahan selama berpuluh-puluh tahun, makanya Zulhas dimarahin Harrison Ford. Kita dikenal akan infrastrukturnya yang ujung-ujungnya jadi beban APBN, WUS, IKN. Kita dikenal akan literasinya yang minim, IQ-nya yang jongkok. Gak usah denial, itu fakta. Lagian seandainya kita terlihat tidak mampu menangani bencana ini, negara lain gak bakal kaget. Mereka mah mewajarkan bantuan Kementan 73 miliar. Ini apa lainnya, dus satuannya 6.800.000 nih. Dus apa PS5? Kebiasaan pemerintah bikin laporan kagak ada yang jelas. Bisa gak sih yang bener bikinnya? Kita tuh cuma berharap pemerintah fokus menangani bencana ini, bukan malah membuat narasi seolah baik-baik saja gitu. Kayak anak sad boy anjir, najis. Bukan malah ikut-ikutan donasi, galang donasi. Enggak, bukan gimana, donasi itu bagus. Cuma gini loh, pemerintah, presiden punya kapabilitas yang lebih dari itu. Evakuasi, pemulihan jangka panjang, penyelesaian masalah. Banyak tindakan yang lebih powerful daripada ikut-ikutan galang donasi. Kalau galang donasi, apa bedanya sama rakyat? Kenapa malah FOMO gitu? Bingung gua. Dan yang terakhir, link donasi seperti biasa di kitabisa.com ya, masih gua sediain di deskripsi.